Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 28 Januari tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Thomas Aquino, Imam dan Pujangga Gereja. Thomas lahir di Aquino, dekat Monte Cassino, Italia, pada tahun 1225. Keluarganya adalah keluarga bangsawan yang kaya raya. Ayahnya, Pangeran Landulf, berasal dari Aquino, sedangkan ibunya, Theodora, adalah putri bangsawan Teano. Ketika berusia 5 tahun, Thomas dikirim belajar pada para rahib Benediktin di biara Monte Cassino. Ia adalah murid yang amat pandai dan cerdas. Ia rajin berefleksi serta tertarik pada segala sesuatu tentang Tuhan. Ketika berusia 14 tahun, Abbas Monte Cassino mengirimnya belajar di Universitas Napoli. Di universitas inilah Thomas berkembang pesat dalam pelajaran filsafat, logika, tata bahasa, retorika, musik, dan matematika. Ia bahkan jauh lebih pintar dari guru-gurunya. Dengan berbagai macam situasi dan tantangan dari keluarganya, akhirnya ia bisa meneruskan panggilannya sebagai seorang biarawan Dominikan. Ia belajar di Paris dan kemudian melanjutkan studinya di Cologne, Jerman, di bawah pimpinan Santo Albertus Magnus, seorang imam Dominikan yang terkenal pada masa itu. Di Cologne, Thomas ditabiskan menjadi imam pada tahun 1250. Pada tahun 1252, ia diangkat menjadi profesor di Universitas Paris dan tinggal di biara Dominikan Santo Yakobus. Ia mengajar kitab suci. Tidak berapa lama, Thomas terkenal sebagai seorang pujangga yang tidak ada bandingannya pada masa itu. Tulisan-tulisannya menjadi harta gereja yang tidak ternilai hingga saat ini. Taraf kemurnian hatinya tidak kalah dengan ketajaman akal budinya yang mengagumkan. Kerendahan hatinya tidak kalah dengan kecerdasan budi dan kebijaksanaannya. Oleh karena itu, Thomas diberi gelar Doktor Angelicus yang berarti Pujangga Malaikat. Thomas meninggal dunia di Fossa Nuova pada tahun 1274. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, pasal 10 ayat 19 sampai 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan
supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah berlimpah dalam kebajikan. Setiap orang tidak hidup dalam isolasi, terpisah dari yang lain, seperti terisolasinya sebuah pulau pada dirinya sendiri. Setiap orang hidup di tengah-tengah orang lain dan bersama mereka. Hidup semacam ini hanya akan terjamin keberlangsungannya kalau diisi dengan kebajikan-kebajikan hidup berupa kasih, kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Hal yang terjadi sebaliknya dari itu sama sekali tidak menjamin hidup bersama orang lain. Ia malahan merongrong hidup bersama. Karena itu, agar hidup bersama terus terjamin, maka setiap orang seharusnya hidup berlimpah dalam kebajikan. Saudaraku terkasih, Kristus sendiri, seperti dikatakan dalam bacaan pertama, telah hidup dalam kelimpahan kebajikan itu. Ia penuh keberanian dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya agar orang yang mencari Allah mendapat jalan melalui Dia, dan olehnya mereka memiliki pengharapan dan kehidupan. Oleh karena Kristus sudah hidup atas cara itu, maka Rasul Paulus pun mengajak setiap orang supaya hidup pula serupa dengan Yesus, hidup dalam kelimpahan kebajikan. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hidup dalam kelimpahan kebajikan dapat dipandang sebagai bagian dari kesaksian iman, sesuatu yang terus bersinar, bercahaya, menerangi langkah orang dalam kegelapan.
Dalam bacaan Injil, hidup dalam kebajikan dapat diibaratkan dengan pelita yang ditaruh di kaki Dian, sehingga terus dilihat orang dan bukan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Hidup semacam itu bukan sesuai dengan kehendak Allah dan tidak membawa keselamatan bagi kita dan sesama. Semoga demikian. Amin.